Udah. Apa lagi ini? 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur serta kehadirat Allah dan serta diberikan nikmat Islam, iman dan takwa untuk diri kita masing-masing. Dan tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Hamam selaku dosen akhlak dan etika. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan. Di sini saya Raditya Pratama Putra sebagai moderator dan ditemani oleh kedua teman saya yaitu Dwi Bunga dan Safila. Untuk mempersingkat waktu, mari saja diperhatikan dan disimak materinya. Pengertian pembinaan akhlak dalam kehidupan. Pembinaan akhlak dalam kehidupan adalah proses membentuk, mengarahkan, dan memperbaiki perilaku seseorang agar sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan akhlak dalam kehidupan merupakan aspek fundamental yang tidak hanya menentukan kualitas pribadi seseorang, tetapi juga berperan penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan bermartabat. Akhlak yang sering diartikan sebagai perilaku atau budi pekerti merupakan cerminan dari nilai-nilai moral dan etika yang tertanam dalam diri individu. Tujuan pembinaan. Tujuan dari pembinaan akhlak adalah untuk menciptakan pribadi yang berakhlak mulia seperti jujur, adil, bertanggung jawab, sabar, rendah hati, dan menghormati orang lain. Proses ini bisa dilakukan melalui pendidikan, keteladanan, bimbingan spiritual, serta lingkungan sosial yang mendukung. Selanjutnya ada macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak terpuji atau mahmudah. Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Arab yaitu mahmudah, yang merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah yang berarti dipuji. Akhlak terpuji juga dikenal sebagai akhlak karimah atau akhlak mulia. Yang kedua ada akhlak tercela atau mazmumah. Akhlak mazmumah adalah tindakan yang dilarang oleh syariat, dilakukan dengan sengaja dan kesadaran penuh. Banyak perilaku tercela yang disebutkan dalam Al-Quran, antara lain ada syirik, yaitu menyekutukan Allah. Syirik berarti menganggap ada kuasa lain selain Allah. Selanjutnya ada metode pembinaan akhlak. Yang pertama ada metode langsung. Metode ini dilakukan dengan memberikan petunjuk, arahan, dan nasihat serta menjelaskan manfaat dan bahaya suatu tindakan. Penyampaiannya dilakukan secara langsung kepada para siswa. Yang kedua ada metode tidak langsung. Metode ini dilakukan melalui pemberian sugesti seperti memberikan nasihat atau cerita-cerita yang mengandung hikmah. Dengan begitu anak-anak dapat mengambil pelajaran yang mudah mereka pahami, sehingga dapat merangsang cara berpikir mereka. Yang ketiga ada memanfaatkan ciri dan karakter anak. Dengan metode ini misalnya jika seorang anak suka meniru ucapan, tindakan, atau gerakan orang-orang terdekat mereka. Namun bagi anak untuk meniru ini dapat digunakan untuk mengajarkan hal-hal positif seperti menghafal Al-Quran dan melatih perkataan yang baik. Dampak dari pendekatan ini secara tidak langsung dapat membantu perkembangan akhlak santri. Selanjutnya ada faktor yang memperbaiki pembentukan akhlak. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah aspek yang datang dari dalam diri santri. Salah satu elemen yang mempengaruhi moralitas santri adalah motivasi. Motivasi adalah faktor psikologis yang bersifat non-intelektual, yang memberikan semangat dalam diri siswa. Sejalan dengan pendapat Sardiman, Didin, dan Hendry mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala yang membuat anak tidak menjalankan akhlak yang baik, yaitu motivasi dan pemahaman. Maka yang berkaitan dengan motivasi adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri siswa. Anak-anak akan lebih termotivasi untuk berbuat
baik jika motivasi mereka tinggi. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah elemen yang datang dari luar diri siswa. Contohnya, keluarga sangat berperan dalam mendidik akhlak. Karena keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama. Setinggi apapun prestasi di sekolah, jika kondisi di lingkungan keluarga buruk, hal itu bisa berpengaruh negatif pada perilaku anak. Di sisi lain, sebaik apapun perlindungan yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka, jika lingkungan sekolah dan sosial tidak mendukung, maka ini juga dapat menciptakan perilaku yang tidak baik pada siswa. Sini ada kesimpulan, yaitu pembinaan akhlak dalam kehidupan merupakan upaya penting untuk membentuk pribadi yang berkarakter mulia, bertanggung jawab, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama. Akhlak yang baik menjadi landasan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama, serta menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan bermartabat. Melalui pendidikan, keteladanan, dan lingkungan yang positif, pembinaan akhlak dapat menumbuhkan sikap jujur, sabar, menghormati orang lain, dan menjauhi perbuatan tercela, sehingga individu mampu menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.